Pak Kardi, terima kasih. Sekarang ada Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Diskusi kita pada malam hari ini memunculkan pertanyaan penting menurut saya, menarik. Lalu siapa pelaku hoax sebetulnya dalam konteks Pilkada DKI malam hari ini? Karena tiga kubu ini mengatakan korban. Padahal kesimpulan sementaranya bukan jangan-jangan, inilah potretnya, korban tapi sekaligus pelaku. Karena pemainnya cuma 3. Pemainnya sederhana. Ya berarti pelakunya ada di antara itu. Tapi saya tidak mau masuk sana dulu nanti. Saya ingin memulainya dengan demokrasi ya. Kalau bicara demokrasi, sebelum bicara hoax, yang paling penting pondasi tegaknya demokrasi adalah soal kebebasan berpendapat. Jadi kalau tidak ada kebebasan berpendapat, jangan bicara demokrasi. Itu fundamen, tidak bisa ditawarkan. Esensial dan prasyarat mutlak agar demokrasi betul-betul bisa berjalan. Itu kita sepakat semua. Tetapi di sisi yang lain, apabila demokrasi, itu kan selalu dikatakan harus dikawinkan, dikombinasikan dengan penegakan hukum. Dengan tanggung jawab. Tanpa itu pasti akan muncul anarki. Dan anarki kata-kata, anarki tindakan, dan itu berbahaya bagi kita semua. Nah, saya diminta untuk menyampaikan hasil survei sebenarnya, saya langsung masuk saja. Hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia. Jadi survei ini survei nasional yang sudah disampaikan di program kerjasama dengan TV One, dengan program Suara Rakyat. Termasuk survei ini juga basisnya adalah multi-stage random sampling. Datanya, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Ada juga survei yang hoax nggak pertanyaannya. Di dunia survei juga jangan-jangan ada. Saya bahkan tidak usah masyarakat yang banyak, seorang konsultan politik terkenal pun, saya tidak tahu dia tidak paham atau tidak menyaksikan, menyimak secara langsung, mengatakan survei bias karena berbasis nomor telepon. Padahal jelas sekali hanya metode cara mengambil interview saja. Jadi itu metodologinya, samplingnya bukan berdasarkan nomor telepon. Jadi ini Poltreking Indonesia belum pernah sekalipun melakukan sampel survei mengambil dari nomor telepon, saya klarifikasi sekaligus. Tapi ini contoh, kalau sekiranya ada serangan kepada nomor 1, nomor 2, nomor 3, kalau itu tidak benar, sebenarnya akan terbantah dengan sendirinya. Cuma ini kan sekaligus sering digunakan adagium tadi yang Bang Kardi sampaikan di awal. Menteri propaganda Nazi juga menggunakan. Jadi kalau kebohongan yang disampaikan berulang, dia akan menjadi kebenaran. Dan sampaikanlah kebohongan itu secara berulang-ulang, maka dia akan menjadi kebenaran. Dan itu diterapkan, berbahaya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut saya para tim sukses juga harus, konteks pilkada saya diminta untuk bicara, juga melihat, Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan kita bahwa kemungkaran, keburukan, kebatilan yang terstruktur dengan rapi itu bisa mengalahkan kebenaran, kebaikan yang tidak terstruktur dengan rapi. Kenapa logika itu tidak dibalik oleh tim sukses? Menyampaikan hal-hal yang baik, bukti-bukti yang mereka miliki kemudian kepada publik. Nah ini yang mungkin kalau kita bicara demokrasi, banyak kandidat yang dimenangkan oleh media sosial tetapi direpotkan, mungkin bisa ditumbangkan oleh media sosial juga. Ini fenomena demokrasi. Nah saya masuk, ada hal yang menarik dari survei Poltreking yang sudah disampaikan sebenarnya di Suara Rakyat TV One. Yang pertama, ketika kita tanyakan kepada publik apakah Anda setuju dengan rencana pemerintah menindak tegas penyebar berita. Ternyata 75% Pak Awi setuju, satu sisi setuju. Dan ini saya ulangi ya, multi-stage random sampling. Jadi sampelnya, surveinya sangat rapi seperti dilakukan pada acara debat kandidat yang bekerjasama dengan TV One tadi. Supaya nggak keliru lagi. Jadi bayangkan, banyak yang saya tidak tahu atau sengaja ingin membuat bias kemudian menggiring opini. Yang kedua, tapi ada hal temuan yang menarik juga kita temukan adalah ketika kita tanyakan, media sosial juga dianggap mayoritas sebagai penyebar berita hoax, berita bohong. Ada temuan lagi, saya kombinasikan. 70% mengatakan media sosial
merupakan sarana komunikasi yang positif. Jadi dianggap sebagai sarana komunikasi yang positif juga. Artinya apa? Itu kayak seperti mikrofon yang sepegang. Bisa keluar kata-kata yang buruk, tapi juga bisa kata-kata yang baik. Juga bisa buat memukul orang lain. Jadi media sosial ini, konteks pilkada misalnya, pertarungan politik, dia memberikan seperti pisau bermata dua. Tidak bisa, dia adalah sebagai instrumen yang sangat efektif bagi semua kandidat, bagi semua tim sukses untuk mensosialisasikan, menyampaikan berbagai macam hal, mensosialisasikan kelebihan dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya kurang dimanfaatkan oleh tim sukses. Nah catatan saya yang lain adalah, kalau kita kembali pada tadi soal antara kritik atau ini berita bohong. Bicara demokrasi akhirnya ini adalah dilema demokrasi. Fahri Hamzah dalam konteks demokrasi ini menyehatkan demokrasi Indonesia. Tapi kalau saya melihat kacamatanya dari istana, ini pengganggu, merusak. Tapi dibutuhkan oleh demokrasi. Sehingga ini yang harus hati-hati antara kritik yang tidak boleh dibunuh, saya setuju, tetapi di sisi yang lain, kebohongan-kebohongan itu juga yang bisa menimbulkan anarki tadi juga harus ditindak tegas. Sehingga agak sulit, sampai kapanpun kita akan sulit untuk menemukan pola semacam ini. Pak Karni dan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat media sosial, konteksnya ini seperti saya menganalogikan instrumen, dia adalah mesin propaganda. Mesin propaganda positif, tapi juga bisa negatif. Bisa menggunakan untuk mengkritik, bisa memfitnah, untuk menyebarkan berita hoax dan seterusnya. Jadi ini jangan disalahkan, ibarat kalau kita ada, kalau dalam korupsi itu seringnya ada lumbung padi, ada tikus di dalamnya, lalu yang dibakar lumbungnya. Jadi jangan media sosialnya, itu salah fokus. Sehingga menurut saya Polri memang yang paling dilematis. Tidak ditindak, dituduh begitu, tapi menindak juga hati-hati bisa represif. Pak Menteri juga begitu. Tapi pada intinya saya ingin memulainya bukan dari berita bohongnya, tapi kebebasan berpendapat. Itu final, itu tidak bisa sama di hasil survei ini ketika ditanyakan kepada publik, menurut Anda apakah akan mencederai, mengancam demokrasi, itu terbelah. Kalau misalnya ada pelarangan dan lain sebagainya. Nah hal semacam ini menurut saya di pilkada seringkali memberikan hal yang aneh ya menurut saya. Tadi tontonannya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya menjadi korban. Kalau sekiranya cara-cara propaganda negatif ini membuat misalnya kandidatnya tidak terpilih, mungkin orang akan jerah. Tapi seringkali dalam kompetisi politik justru inilah senjata untuk menghancurkan lawan politik. Dan itu diulang lagi. Nah, jadi memang kuncinya kita semua menurut saya harus ada memperhatikan ya, ada beberapa hal. Dalam pemilih di pilkada itu ada tiga pemilih karakter Pak Karni. Ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis dan pemilih sosiologis. Nah konten-konten kebohongan ini itu bisa menyasar semuanya di tiga karakter pemilih itu. Coba memang ada satu cara bagi pemilih yang saya katakan pemilih rasional. Kalau bahasanya Pak Ustadz tabayun, klarifikasi dulu. Tapi bayangkan, orang-orang yang berpendidikan pun itu tidak bisa kita menjalankan fungsi-fungsi klarifikasi semacam ini. Kalau Gus Mus katakan, saya dengar statement beliau di media, itu harus lihat rekam jejak orang yang bicara. Waduh, tambah jauh lagi kita berharap orang akan melihat sumbernya dari mana. Nah inilah menurut saya PR yang kalau bicara demokrasi, dilema demokrasi. Satu sisi kita harus betul-betul mempertahankan kebebasan berpendapat adalah hal yang mutlak, esensial dalam demokrasi, tetapi di sisi yang lain menurut saya hati-hati dengan media sosial. Dia seperti pisau bermata dua, banyak yang dimenangkan oleh media sosial, tapi ketika terpilih, ketika berada di kekuasaan, juga tidak perlu alergi dengan media sosial. Jadi harus betul-betul dikelola
dan betul-betul ini menjadi sumbu bagi fondasi demokrasi kita. Terima kasih.